Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV dan Radio DFM dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini di tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 3 November 2021 kembali kita dalam program pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke dalam bab baru, yakni bab perintah memelihara sunnah dan adabnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah ta'ala, dan juga Ustadz Rahmat Ridha SAG hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Buya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah kita masuk kepada bab yang baru ya. Ya. Insyaallah. Dan tentunya kepada pemirsa yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya nantinya bisa di akhir sesi menelpon ke nomor 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Dan insyaallah untuk kesempatan awal kali ini langsung kita persilahkan kepada Buya kita, kepada Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkur. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Surau TV dan pendengar Radio Day 87,6 MHz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebagaimana biasa kita membacakan hadis, ayat dan hadis, kemudian kita mensyarahnya satu persatu dengan ringkas insyaallah taala. Kita persilakan kepada Ustaz Rahmat Ridha. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimin ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab Riyadhus Shalihin babul amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha. Qala Allah ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ke-16, yaitu perintah untuk menjaga sunnah dan perintah untuk menjaga adab-adabnya. Perlu kita ketahui bahwa sepantasnya kita untuk berpegang teguh dengan apa yang sahih dari Rasulullah SAW, baik itu perkataannya maupun perbuatannya atau takrir. Kenapa kita harus berpegang teguh dengannya? Karena
dia itu adalah suri tauladan yang baik bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang selalu mengingat Allah banyak. Dialah yang akan bisa menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan dia. Oleh karena itu, setiap jalan mendapatkan kebuntuan, kecuali jalan yang telah dibuka oleh Rasulullah SAW dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ayat yang dibacakan tadi, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepadamu Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk beramal apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, dan menjauh dan menghindari apa yang dilarang. Jadi Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasul dan menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang. Karena kenapa? Sesungguhnya Nabi itu memerintah untuk kebaikan dan melarang dari keburukan. Jadi apapun perintah dari Nabi pasti itu adalah kebaikan. Apapun larang yang dari Nabi pasti itu adalah sebuah keburukan. Terdapat dari hadis Nabi SAW untuk membatasi perintah yang tadi dengan istita'ah, kemampuan, ya, dan meninggalkan larangan secara umum. Secara hadis Abu Hurairah dalam Sahihain, bahwasanya Rasulullah SAW qala idza amartukum idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang di antaramu dengan sebuah perintah lalu dia mengerjakannya semampunya, ya, dan apa yang dilarang oleh Nabi dia tinggalkan. Tidak ada disebutkan di situ ditinggalkan semampunya, tidak. Maka di sini ada catatan dalam hadis bahwa istita'atu an-nas fi fi'l al-amr yatafatafawatu hasba qudratihi wa taqatihi. Kemampuan manusia dalam menjalankan perintah bertingkat-tingkat antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, kemampuannya juga bertingkat-tingkat, kekuatannya juga bertingkat-tingkat. Adapun larangan semuanya mampu untuk meninggalkan dan menjauhinya. Ya. Jadi yang dilarang itu tinggalkan, jangan dikerjakan. Yang diperintahkan ada beban. Makanya disebutkan di situ, ya, bahwa dia mengerjakan satu perbuatan yang mampu dia lakukan. Dia meninggalkan pekerjaan seluruh totalitasnya harus ditinggalkan. Wallahu ta'ala. Ahsanallahu ilaikum. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
وقال الله تعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تعالى أيضا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya, yang tidak lain adalah Al-Qur'an tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa qala aidan fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim siratillah. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun ay yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau yang ditimpa azab yang pedih. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Nah, jadi ada beberapa ayat yang sudah dibacakan tadi. Ayat yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat yang pertama, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu dalil menunjukkan kehujahan sunnah. Bahwasanya sunnah itu adalah hujah yang berdiri sendiri.
Karena Allah perintahkan kita mengambil apa yang dibawa oleh Rasul, meninggal apa yang dilarang. Adapun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia menuturkan dari hawa nafsunya kecuali dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yani Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang Rasulnya bahwa Rasulnya itu tidak mengucapkan ucapan yang keluar dari hawa, ya, dan keluar dari keinginan dunia, ya. Akan tetapi kalau kita lihat dia menuturkan, yakni Nabi mengucapkan apa yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada umat secara sempurna, lengkap, tanpa harus ada penambahan, tanpa harus ada pengurangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Rasulnya untuk mengucapkan perkataan, ya, untuk tidak mengucapkan suatu perkataan yang keluar dari hawa nafsu. Akan tapi diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia dengan sempurna, sempurna dan banyak, ya, sempurna dan lengkap, gitu ya, sempurna dan lengkap, tanpa ditambah-tambah dikurang. Maka ayat ini menunjukkan bahwa sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Walakinnahu, akan tapi dia adalah wahyu yang tidak dibaca. Maksud tidak dibaca itu adalah tidak dibaca sebagai rutin, ya, dan tidak berta'abbud dalam membacanya. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis Nabi itu, sunnah Nabi itu adalah wahyu. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan bahwa sunnah itu turun sebagaimana turunnya Al-Quran. Ya. Kemudian ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Karena mengikuti sunnah. Ya. Ayat ini adalah penengah atas segala orang yang mendakwakan dia cinta kepada Allah. Akan tetapi dia tidak berada di atas garis yang telah digaris oleh Rasulullah SAW. Ketika dia mendakwakan cinta kepada Rasul, kepada Allah, tapi tidak berada di atas jalannya Rasulullah SAW, maka dia adalah pembohong terhadap dakwanya. Ya, adalah bohong di dalam dakwanya, ya, dalam urusan. Sampai, ya, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, konsekuensinya dia harus mentaati Nabi kita Muhammad SAW. Ya, agama Nabi dalam seluruh perkataan dan perbuatan, ya, agama Nabi adalah dalam perkataan dan perbuatan seluruhnya. Siapa yang melakukan hal demikian sesuai dengan Al-Quran dan perkataan dan perbuatan dari Nabi SAW, maka dia telah meraih apa yang dituntut. Apa yang dituntut? Ada tuntut kecintaan kepada Allah. Jadi
seorang mengatakan dia cinta kepada Allah, harus ada pembuktian. Nah, di dalam ayat ini pembuktian betul-betul cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka ini perintah untuk mengikuti sunnah dan beradab dengannya. Kemudian ayat ini juga merupakan dalil bahwasanya sunnah itu adalah jalan yang menghantar kita kepada Allah. Jalan yang menghantar kita kepada Allah. Ya. Baik. Ayat berikutnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah dan mengharapkan hari akhir. Dialah yang akan mampu mengetahui nilai dari meniru Rasulullah SAW. Meniru Rasulullah berarti konsekuensinya menjalankan sunnah beliau. Ya. Baik. Kemudian, fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaitu yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu penengah dalam apa yang mereka perselisih. Kemudian mereka tidak menemukan pada hati mereka rasa kesempitan terhadap apa yang diputuskan Rasulullah SAW. Dan mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia ini, yang suci, bahwasanya tidaklah beriman seseorang sampai Rasulullah SAW mengendalikan seluruh urusannya. Maka apa yang diputuskannya itu adalah hak yang wajib ditaati secara lahir dan batin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim masih ada rasa sempit di hatinya ketika dia mendengar sabda Nabi SAW. Ya. Kemudian ayat berikutnya ini fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian selisih dalam apapun juga, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Maknanya adalah mengembalikan kepada Allah dan sunnahnya. Ayat ini adalah pembeda yang betul-betul nampak, ya, yang menyuruh kita untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan Sunnah pada setiap apa yang diperselisihkan. Maka apa yang diputuskan oleh kitab dan Sunnah atau Al-Quran dan Sunnah merekomendasi, ya, atau Al-Quran dan Sunnah mengkonfirmasikan bahwasanya itu adalah sah, maka itu adalah hak. Dan setelah, tidak ada lagi setelah hak kecuali kebatilan. Jadi yang ada itu adalah hak dan batil. Ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 80, "Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah." Siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hambanya dan Rasulnya Muhammad bahwasanya siapa yang mentaatinya, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yani siapa yang mentaati Rasulullah, sungguh dia telah mentaati Allah.
Siapa yang membangkang kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah membangkang kepada Allah. Kenapa hal itu? Karena Nabi SAW tidak bertutur dari hawa nafsunya. Tiada lain itu kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau itu adalah wahyu, wajib kita mentaatinya. Mentaati Rasulullah berarti sama mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. "Man asani faqad asallah." Siapa membangkang kepadaku, tidak taat kepadaku, sungguh dia telah tidak taat kepada Allah. "Wa man ata'al amir faqad ata'ani." Siapa mentaati pemimpin, sungguh dia telah mentaati aku. "Wa man asal amir faqad asani." Siapa yang membangkang kepada amir, pimpinannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Kenapa? Karena Nabi SAW ayat-ayat ya sangat banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Baik. Kemudian ada ancaman pada ayat surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah. Ya. Apa perkara Rasulullah itu adalah jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya. Ya. Maka semua perkataan dan perbuatan harus dikonfirmasikan kembali kepada perkataan sabda Rasulullah dan perbuatan Rasulullah. Ya, setiap perkataan dan perbuatan yang menjadi barometernya adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang sama dengan itu, maka sungguh dah diterima. Kalau dia menyelisihi, maka itu adalah tertolak kepada orang yang mengucapkannya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya. Apa perintah tadi? Jalannya, sunnahnya, manhajnya. Waspada terhadap apa? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ditimpakan kepada musibah atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Kemudian ayat yang terakhir, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah dan ingatlah, bacalah ya apa yang dibacakan dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada wanita-wanita Nabi, yakni istri-istri Nabi, untuk menyebut nikmat Allah yang telah dikhususkan untuk mereka. Ya, dibandingkan dengan semua manusia. Maka nikmat yang Allah berikan kepada wanita yang melalui syariat Nabi SAW, ya, di mana wahyu itu turun ke rumah-rumah mereka. Jibril datang, ya, di rumah-rumah istri-istri Nabi SAW. Maka di sini kita melihat bahwa kita disuruh untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, beradab dengannya,
Karena ada perintah dalam Al-Quran yang sangat banyak. Malah sebagian ulama ada mengatakan terdapat 40 ayat yang menjelaskan kewajiban kita untuk mentaati. Rasulullah SAW menjalankan atau menjaga sunnah dan beradab dengan sunnah. Pemirsa mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mempelajari hadis-hadis yang ada di dalam ini sehingga bertambah keimanan kita, bertambah pengetahuan kita, bertambah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. LCMA hafizahullah taala dan juga Ustaz Rahmat Ridha tentunya telah menyampaikan matan dan juga syarah dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab tentunya kepada pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan maupun mendengarkan acara kita pada kesempatan kali ini bisa menelpon langsung ke 0811 669 3338 atau di WA di 0811 669 3332. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustaz, insyaallah kita akan membacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz tentang kurban. Kurban yang kaitannya dengan nazar Ustaz. Apakah kalau kita bernazar untuk almarhum orang tua kami misalnya 2 ekor kambing berkorbannya Ustaz, apakah boleh kita ambil sebagian untuk kita makan atau haram hukumnya Ustaz? Kalau seandainya daging tersebut sebagiannya kami makan yang dinazarkan itu. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Buton, Sulawesi Tenggara. Ya. Kalau seandainya kita sudah menazarkannya, berarti kita ingin memberikan semuanya. Ya, kita ingin memberikan semuanya. Maka tidak boleh kita mengambil. Karena kita sudah memberi, kita ambil lagi. Nggak boleh. Kecuali kalau seandainya ya diambil oleh orang lain, orang itu memberi kepada kita, itu berbeda. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Tapi rahmati Allah SWT, kembali kami mengajak pemirsa dimanapun berada untuk berpartisipatif dalam program kita kali ini. Bisa menelpon ke 0811 669 3338 atau di pesan WhatsApp 0811 669 3332. Tapi kita angkat penelpon pertama. Silahkan, dengan siapa dan di mana? Halo. Ya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat dari Rokan Hulu, Riau Pak Ustaz. Ya. Silakan Pak. Saya mau tanya nih Pak Ustaz. Tentang kalau kita mendapat musibah itu bisa dikatakan ujiankah atau teguran? Jadi gimana cara menilainya atau mengetahui itu teguran atau ujian? Makasih atas jawaban dari Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila itu menimpa orang mukmin, maka dia adalah ujian. Apabila dia menimpa orang kafir, maka dia itu adalah azab. Ya. Kalau menimpa orang mukmin itu adalah ujian, diuji kesabarannya, dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tapi kalau orang kafir datang padanya, itu adalah bagian dari azab, ya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan dari via WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya dari Pangkalan Karinci, Provinsi Riau. Yang pertama Ustaz, ada di suatu daerah yang namanya acara Batabuy Ustaz. Apakah itu termasuk syirik besar? Kemudian yang kedua, apa hukumnya bekerja di bank Ustaz? Tadi berapa namanya? Batabuy Ustaz. Batabuy itu acara apa? Batabuy. Acara Batabuy. Nah. Acara Batabuy itu
saya tidak tahu persis ya apa yang dilakukan. Akan tapi itu adalah dalam rangka meratapi kematian Husain. Maka itu namanya Husainiyat kalau tempat yang lain. Perayaan tentang wafatnya atau kematian terbunuhnya Husain. Ya. Nah, apakah dia dosa besar? Iya, dosa besar. Karena itu adalah niyah. Apakah jatuh syirik? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang kedua, apa hukum kerja di bank? Bank konvensional sudah tahu kita, itu hukumnya adalah haram. Ya, karena itu adalah riba. Bank syariah terjadi pandangan sebagian ulama, ya, karena belum seutuhnya ada di dalam bank syariah, masih ada perubahan-perubahan. Niat baiknya sudah bagus, hanya saja kalau bisa, ya, bank syariah itu betul-betul dipertegas sesuai dengan syariah. Kalau itu yang terjadi, ya silahkan bekerja di sana, ya. Tapi kalau sekarang ini banyak abu-abunya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kami buka kesempatan bagi pemirsa maupun pendengar Radio DFM dimanapun berada untuk bertanya. Dan kita akan angkat penelpon selanjutnya. Silakan. Dengan siapa dan di mana, Bapak atau Ibu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya. Nih Pak Ustaz, gimana nih hukumnya Pak Ustaz? Kan kalau kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, itu kan akan menghapus semua amalan kita. Dan gimana kalau seorang yang melakukan merokok secara sembunyi-sembunyi dan dia sebelum meninggal dia belum sempat bertobat, apakah amalannya semuanya akan terhapus Pak Ustaz? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa terbagi kepada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu ada 70. Paling besarnya adalah syirik. Orang berbuat syirik, dia kekal dalam api neraka. Jika seandainya sebelum dia meninggal dunia, dia belum sempat bertobat. Ya. Jadi, dosa bagi seorang yang melakukan dosa, jika dia adalah orang yang bertauhid, dosa itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin mengazabnya, dia azab dengan secara adil. Kalau jika Allah Subhanahu memaafkannya, dia masukkan orang itu ke dalam surga tanpa diazab. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum ya atas jawabannya. Insyaallah kita akan bacakan pertanyaan dari WA terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya, mudah-mudahan Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mau bertanya Buya, apakah yang tidak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya tahlilan yang biasa dilakukan dalam masyarakat, apakah hukum dari tahlilan ini Buya? Karena ada ulama yang mengatakan ini adalah bid'ah. Terima kasih sebelum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahlilan itu kan ucapan la ilaha illallah. Nah, apakah bacaan la ilaha illallah itu dilarang? Enggak, malah itu adalah sebaik-baik zikir. Hanya saja penempatannya penempatan tahlilan, ya, ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada mayatmu la ilaha illallah. Kenapa? Agar akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah. Nah, jadi itu tahlil. Ketika dijadikan sebagai rutin 7 hari, 40 hari dan seterusnya, itu tidak dicontohkan oleh Nabi.
Kata, kalau seandainya amalan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, berarti tidak disyariatkan. Kalau disyariatkan tentu sudah sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, maka mentahlilan seperti itu adalah bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Buya atas jawabannya. Insyaallah kita bacakan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Abu Abdillah di Jambi Buya. Ingin bertanya Buya, bagaimana kita menyikapi pemerintah sekarang Buya, di mana kita terutama tenaga kesehatan wajib vaksin 3 dan 4, sementara para nakes tahu tentang bahaya vaksin itu. Apa kita tetap harus patuh Buya? Itu seperti kita bunuh diri. Apakah kita harus patuh jika pemerintah ngajak kita bunuh diri Ustaz? Baik, saya rasa perlu pengetahuan kita tentang vaksin ini lebih tambah. Saya alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Ya. Kawan-kawan kita di studio sudah divaksin. Alhamdulillah tidak apa-apa. Malahan kita lihat, alhamdulillah antibodi naik. Ada efeknya. Efek positifnya. Isu-isu yang datang bosnya itu akan mematikan dan yang lain. Ya, kalau ajal sudah datang dia pasti mati. Akan tetapi tawakal kepada Allah. Orang Arab Saudi ya, mereka buat namanya program, kalau kita adalah peduli lindungi, bagi orang Arab di Arab Saudi namanya baramij atau program tawakalna. Bertawakal kita kepada Allah. Bagaimana tawakal itu? Kita berusaha, berupaya, kemudian kita bekerja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tim nakes nggak mau, wah ini perlu dikoreksi lagi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghabiskan rakyatnya. Ada yang katakan ini adalah program untuk mengurangi jumlah penduduk. Nah, ada yang ini, jangan. Berita-berita yang tidak ada sumber asli, ya, maka itu lebih baik kita jauhkan diri kita dari hal itu. Oleh karena itu, yang bertanya, ya jangan lupa untuk vaksin segera. Kalau saya sudah 2 vaksin, diharuskan untuk vaksin, kata istilahnya adalah boosternya, dalam rangka tawakal kita kepada Allah, ya, maka tentu kita mentaati aturan-aturan tersebut. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Tapi bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala masih kami buka pertanyaan melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Kita angkat penanya selanjutnya, silahkan. Baik, qadarullah terputus ya. Kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah sudah menyambung kembali. Silahkan Bapak atau Ibu yang menelpon. Dengan siapa dan di mana, Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Silakan, Pak. Ada izin bertanya, Ustaz. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Izin bertanya. Suaranya coba diangkat sedikit, Pak, biar jelas. Baik, silakan, Pak. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai jamaah tabligh, Ustaz? Betul. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz dengan jamaah tabligh, karena pertanyaan tadi ya. Kita lihat apa yang ada di sana. Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Perintah dari agama kita adalah kita punya kewajiban untuk menjaga dan memberi tanggung jawab kepada keluarga.
Tapi kita lihat dari sebagian dari mereka banyak melalaikan kewajiban itu. Ya. Maka ini tentu berarti dia melalaikan wajib pergi kepada sunnah. Yang kedua, mereka mengatakan kita di sini beramal, tidak berilmu. Artinya mereka mengatakan apa itu salafi? Menuntut ilmu, bawa kitab aja. Kalau kami beramal di sini, tapi beramal dengan apa? Kalau tidak dengan ilmu, boleh jadi amal tidak sesuai dengan SOP yang disiapkan. Akhirnya tidak diterima. Ya. Nah, jadi coba kita lihat 3 hari, 7 hari dan yang berikutnya itu tidak ada dalilnya, nggak ada dalil. Maka kalau kita betul-betul memegang sunnah, suatu keistimewaan dari mereka itu mengatakan kita menghidupkan sunnah, bagus, oke. Tapi sudah benarkah kita memilih dan memilahnya? Ya, Allahu a'lam. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Buya atas jawabannya. Kembali kita terima penelpon pada kesempatan kali ini. Bagi pemirsa yang ingin menelpon bisa ke 0811 669 3338 atau di pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Baik, penelpon selanjutnya kita angkat, silahkan. Dengan siapa dan di mana? Baik, Bapak atau Ibu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu dari Bukit Tinggi, hamba Allah dari Bukit Tinggi, Ustaz. Ya. Mau menanyakan Ustaz, cara melaksanakan sujud sahwi yang mana dalam salat itu ada keraguan ini rakaatnya lebih atau kurang gitu. Jadi kalau keyakinan kita lebih, bagaimana sujud sahwinya, dan keyakinan kita itu kurang, bagaimana juga sujud sahwinya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau lalai dalam sholat kita, atau ada kekeliruan. Maka sujud sahwi itu 2 kali sujudnya. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian baru salam. Jika sujud sahwinya di dalam sebelum salam, maka salamnya hanya sekali atau 2 kali dari salam sholat itu sendiri. Tapi kalau seandainya sujud sahwinya setelah salam, maka kita salam dari sholat, kemudian kita sujud sahwi, duduk, kemudian sujud lagi, kemudian selesai ya, sujud, duduk, kemudian salam dari sujud sahwinya. Apabila terjadi pengurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apabila terjadi penambahan, sujud sahwinya setelah salam. Apabila dia ragu, dia tidak tahu mana angka yang akan diambilnya, sujudnya adalah di waktu sebelum salam. Tapi kalau dia bisa meyakini salah satu opsi yang dia rakui, maka dia sujud setelah salam. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita contoh kepada guru kita yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu di Bukit Tinggi tadi. Insyaallah kita akan bacakan pertanyaan terakhir dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum. Ingin bertanya Bu ya, sampai mana kita harus taat kepada ulil amri Bu ya? Jika kita disuruh bunuh diri, apakah harus taat juga? Mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan tadi kan ya.
Nabi SAW sudah membuat konsepnya. Jangankan itu, buang hajat saja sudah diajarkan oleh Nabi, apalagi dalam pemerintahan. Ya, nah, maka ketaatan kepada pemerintah, innama ta'ata fil ma'ruf, ketaatan pada hal-hal yang baik. Ya, ketaatan adalah pada hal yang baik. Kalau seandainya ada ketaatan itu di dalam bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam dia berbuat maksiat kepada sang Khaliq. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan ya atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi yang bertanya maupun kita yang di studio. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita tutup terlebih dahulu sesi untuk tanya jawab karena waktu yang membatasi. Dan pada kesempatan kali ini sebelum kita tutup, tentunya kita mintakan kembali kepada Buya kita untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Kembali kami persilakan kepada Buya kita. Tafadhal ya. Ya, barakallahu fiik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan kepada kita bahwa perintah bagi kita untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, bahwa sunnah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berpegang teguh kepada sunnah menyelamatkan kita dari kesesatan dan menghantar kita ke dalam surga. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Buya Muhammad Al-Fisham Al-CMA hafizallahu ta'ala dan juga Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu ta'ala. Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau. Dan pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemirsa yang telah berpartisipasi dalam program kita, baik yang menelpon maupun yang telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami. Dan seandainya tidak terangkat satu persatu dan terbacakan satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjawab di pertemuan selanjutnya. Serta kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keikhlasan kita dan juga membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.